Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, hari ini mari kita hayati kisah seorang wanita agung, putri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita yang disebut oleh Nabi sebagai pemimpin wanita penghuni surga. Dialah Fatimah Az-Zahra, cahaya lembut yang tumbuh di bawah naungan kenabian, sosok yang hidup dalam kesederhanaan, namun berhias dengan kemuliaan dan ketakwaan. Dari masa kecilnya yang menyaksikan derita sang ayah dalam dakwah, hingga menjadi istri Ali bin Abi Thalib dan ibu bagi Hasan dan Husain. Setiap episode hidupnya adalah pelajaran tentang cinta, kesabaran dan pengorbanan. Fatimah binti Muhammad, wanita suci, pemilik hati yang lembut, namun teguh seperti baja, ibu dari para pemimpin pemuda surga, Hasan dan Husain, wanita yang bila berjalan langkahnya persis seperti Rasulullah, wanita yang membuat Rasulullah berdiri menyambutnya, mencium dahinya, dan mendudukkannya di sisi beliau. Hari ini, mari kita membuka lembaran hidup Fatimah Az-Zahra, bukan sekadar kisah tentang seorang putri Nabi, tapi kisah tentang kekuatan, kesabaran, cinta, dan pengorbanan dalam cahaya keimanan. Kisah yang akan menggetarkan hati kita dan mengajarkan bahwa kemuliaan wanita bukan terletak pada dunia, tapi pada iman dan keteguhan dalam menjalani jalan Allah. Sebelum kita mulai kisahnya yang penuh pelajaran, mari kita kirimkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad, agar menambah kecintaan kita kepada beliau dan insya Allah mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa sahabat, like, komen, dan share video ini agar menjadi amal jariah kita, serta subscribe channel ini, agar kita selalu bersama dalam perjalanan menyusuri sejarah Islam penuh hikmah dan cinta. Mari kita simak kisahnya dengan hati yang penuh cinta dan rindu kepada keluarga Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku yang dirahmati Allah, di tahun-tahun awal kenabian, ketika Makkah bergemuruh menolak risalah, ketika kaum Quraisy mulai menyebar ancaman, dan rumah Nabi dipenuhi dengan air mata dan sabar, saat itulah lahir seorang bayi perempuan dari rahim wanita mulia, Khadijah binti Khuwailid. Ia adalah anak bungsu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya adalah Fatimah Az-Zahra, Az-Zahra, yang berarti yang bersinar terang. Menurut sebagian riwayat, Fatimah dilahirkan 5 tahun sebelum kenabian, sekitar tahun 605 Masehi. Di tahun-tahun yang penuh dengan gejolak, sebagian ulama lain berpendapat ia lahir pada awal kenabian, yakni saat Rasulullah mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Fatimah tumbuh di dalam rumah kenabian yang mulia, namun juga menjadi saksi penderitaan paling dini dalam sejarah Islam. Ia lahir di saat sang ayah disakiti dan dihina, saat kaum muslimin diboikot dan dikucilkan, saat ibunya, Khadijah, menjual seluruh hartanya untuk dakwah. Fatimah kecil, tidak seperti anak-anak perempuan lain pada umumnya. Ia dibesarkan dalam goncangan zaman dan kekejaman kaum jahiliyah. Namun dari tangannya yang mungil, ia mengusap luka sang ayah. Dari matanya yang jernih, ia menatap kerasnya dunia dengan tabah. Sebagian ulama menyebut, Fatimah adalah anak yang paling mirip dengan Rasulullah. Dari raut wajahnya, dari caranya berjalan, bahkan dari kelembutan dan ketegasan hatinya. Ibnu Hajar dalam Al-Isabah fi Tamyiz Al-Sahabah mengatakan, Fatimah adalah perempuan terbaik dari umat ini. Ia tumbuh dalam rumah kenabian dan menjadi cermin akhlak ayahnya. Dan sejak lahirnya Fatimah, Rasulullah menyayangi dan memuliakannya dengan luar biasa. Ketika Fatimah datang, beliau berdiri menyambutnya, mencium keningnya, dan menyuruhnya duduk di tempat beliau duduk, karena Fatimah bukan hanya seorang anak, ia adalah bagian dari jiwa beliau. Sahabatku yang dirahmati Allah, Fatimah Az-Zahra kecil, tidak tumbuh dalam buaian kemewahan, tidak seperti anak-anak bangsawan Quraisy. Ia tidak mengenal mainan emas, tidak tahu rasa manis kurma mahal, tapi ia kenal makna sabar, dan sejak kecil telah menjadi saksi penderitaan yang mendidik jiwanya.
Di usia sekitar 5 atau 6 tahun, ia melihat bagaimana ayahnya mulai berdakwah secara terbuka. Ia menyaksikan kaum Quraisy mengejek dan mencaci. Ia mendengar omongan kasar dari para tetua Makkah yang menghina sang ayah. Bahkan lebih dari itu, ia menjadi saksi langsung kekejaman itu. Satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan di kota Mekah. Orang-orang kafir Quraisy melemparkan kotoran unta di punggungnya. Mereka tertawa, mengejek, merendahkan. Tidak ada yang berani mendekat, kecuali seorang anak kecil. Fatimah kecil berlari. Dengan tangan mungilnya, ia membersihkan kotoran dari punggung ayahnya. Dengan suara gemetar, ia menangis dan berkata, "Ayah, mereka jahat sekali." Rasulullah mengusap kepala anaknya dan bersabda dengan lembut, "Jangan menangis, wahai Fatimah. Sesungguhnya Allah akan menolong ayahmu." Fatimah kecil adalah cahaya rumah itu. Ia menemani ibunya, Khadijah, yang terus mendampingi dakwah Rasulullah. Ia menyaksikan ibunya kelelahan, menjual harta demi menyokong Islam. Ia menyaksikan tubuh ayahnya luka, dan setiap malam ia membersihkan luka itu dengan air mata kecilnya. Fatimah bukan sekadar anak kecil. Ia adalah perisai lembut dalam rumah kenabian. Ia tumbuh dalam tempaan perjuangan, dan sejak kecil, jiwanya telah ditakar untuk menjadi wanita paling suci di muka bumi. Imam Al-Zahabi menyebut Fatimah sebagai wanita yang paling mirip Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam akhlak dan keberanian. Sahabatku yang dirahmati Allah, waktu terus berjalan. Fatimah kecil kini tumbuh menjadi seorang gadis muda. Wajahnya tenang, hatinya lembut, tapi hidupnya tetap penuh ujian dan kesederhanaan. Dialah Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang oleh ibunya Khadijah dijuluki bunga terakhir, dan oleh ayahnya disebut bagian dari diriku. Fatimah dikenal sebagai gadis yang sangat sederhana, tangannya kasar karena sering menggiling gandum sendiri. Baju yang ia kenakan tambalan di sana-sini, namun justru dari sanalah terpancar keanggunan sejati. Diriwayatkan, ketika Rasulullah melihat Fatimah datang, beliau berdiri menyambutnya, mencium keningnya, dan mempersilahkannya duduk di tempat beliau duduk. Fatimah bukan hanya seorang anak, ia adalah sahabat, pelipur lara, dan penjaga cahaya kenabian. Banyak pemuda Quraisy melamar Fatimah, termasuk mereka yang terpandang dan kaya. Namun Rasulullah menolaknya satu persatu, bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena beliau menunggu yang terbaik dalam iman, hingga datanglah seorang lelaki yang telah tumbuh bersama Nabi, yang telah membuktikan cintanya kepada Islam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali datang dengan malu-malu, tak membawa emas, tak membawa perhiasan, hanya membawa keimanan, keberanian, dan hati yang penuh adab. Ketika Rasulullah menatapnya, beliau tersenyum dan bersabda, "Ali, engkau adalah keluarga kami dan engkau layak mendapatkannya." Pernikahan itu sangat sederhana. Hanya bermahar baju besi, tanpa pesta mewah, tanpa hiasan. Namun malaikat di langit bersaksi atas keberkahan rumah itu. Mereka hidup dalam kesusahan dunia, namun dipenuhi kekayaan akhirat. Dari rumah kecil itu, lahir Hasan dan Husain, cucu-cucu yang kelak akan menjadi pemimpin pemuda surga. Fatimah tak pernah meminta dunia, ia hanya meminta cinta dari suaminya dan ridha dari ayahnya. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Fatimah adalah wanita pemimpin bagi para wanita surga." Karena dalam kesederhanaannya, ia menemukan kemuliaan, dan dalam diamnya, ia menyimpan samudra cahaya yang menerangi dunia. Sahabatku yang dirahmati Allah, tidak ada duka yang lebih dalam bagi Fatimah selain hari itu. Hari ketika ayahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menghembuskan napas terakhir, ia memeluk tubuh suci ayahnya. Ia menangis di samping ranjang yang sederhana, dan dunia seakan kehilangan cahayanya. Fatimah berkata dengan air mata, "Wahai ayah, engkau telah memenuhi panggilan Rabbmu. Wahai ayah, surga Firdaus adalah tempat kembalimu." Anas bin Malik meriwayatkan, "Kami belum pernah melihat seseorang yang lebih menyerupai Rasulullah dalam tutur kata dan raut wajah daripada Fatimah. Dan ketika Nabi wafat, ia adalah orang yang paling sedih di antara kami." Setelah wafatnya Rasulullah,
Fatimah hampir tidak pernah terlihat tersenyum. Ia memilih tinggal di rumahnya, menolak dunia yang ramai, karena hati dan jiwanya telah terkubur bersama ayah tercinta. Suaminya Ali bin Abi Thalib mencoba menenangkan, tapi ia tahu, tidak ada cinta seperti cinta Fatimah kepada Rasulullah. Fatimah juga mengalami ujian lain. Beberapa perbedaan politik setelah wafatnya Nabi menyakitinya. Ia merasa warisan Rasulullah tidak disampaikan seperti yang ia pahami. Namun ia tidak membalas dengan amarah. Ia tetap menjaga kehormatan meskipun hatinya terluka. Dan hari-hari berlalu, tubuh Fatimah yang lemah semakin merosot, hingga akhirnya 6 bulan setelah Rasulullah wafat, Fatimah menyusul ayahnya. Ia wafat dalam usia muda, sekitar 27 atau 28 tahun. Namun jiwanya telah matang lebih dari usia. Ia wafat dengan tenang. Dan sebelum itu, ia berwasiat, "Aku ingin dimakamkan di malam hari. Aku tidak ingin orang-orang melihat jenazahku. Tutuplah kehormatanku, sebagaimana aku menutupinya semasa hidupku." Ali bin Abi Thalib menggali kuburnya dengan tangan sendiri. Dengan linangan air mata, ia berkata, "Wahai Fatimah, siapa lagi setelahmu yang akan membuat rumah ini bercahaya?" Fatimah binti Muhammad bukan hanya putri seorang nabi, tapi penjaga terakhir cahaya kenabian yang hidup penuh pengorbanan dan wafat dalam kesucian. Sahabatku, Fatimah Az-Zahra bukan sekadar putri nabi. Ia adalah warisan kemuliaan, penjaga risalah, dan pewaris kesabaran ibunya, Khadijah, serta kekuatan ayahnya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah meninggalkan dunia ini dalam kesederhanaan, namun nama dan cintanya terus hidup dalam hati umat Islam. Di sisi ayahnya, ia dimakamkan tak lama setelah wafatnya Rasulullah, seolah hatinya tak mampu lama menanggung rindu. Allah meridai Sayyidah Fatimah, dan semoga Allah menjadikan kita semua pengikut setia ajaran Rasulullah dan keluarganya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.